Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat kelas. Kita buka Google, kemudian kita buka Google-nya dengan browser Chrome. Kemudian kita pastikan akun kita adalah akun belajar ID. Di samping foto akun kita ada 9 titik, kita klik. Kemudian kita pilih Classroom. Bagi teman-teman yang belum pernah membuat kelas, maka tampilan ini akan kosong. Di samping 9 titik ada tanda plus, kita klik. Di sini ada join kelas. Nah, kita misalnya ikut pelatihan orang atau ingin bergabung dengan kelas orang lain, maka kita masukkan kode yang telah diberikan, misalnya ini, kita klik join. Nah, namun kalau kita ingin membuat kelas, maka klik tanda plus, kita pilih buat kelas atau create kelas, kemudian kita beri nama, kemudian sectionnya boleh untuk pembeda, untuk subjek dan ruangannya kita opsional saja, boleh diisi, boleh tidak, kemudian kita klik buat atau create, ini akan loading. Nah, ini tadi tampilan kelas yang barusan kita buat, pengimbasan GWS September 2021. Nah, di sini kita boleh mengganti tema, kita ganti tema, silakan teman-teman pilih mau temanya seperti apa. Di sini tinggal diklik, pilih salah satu. Kalau saya kan mapel saya matematika, saya pilih yang ada matematikanya, misalnya saya pilih ini yang ada penggaris segitiganya, kemudian klik select. Nah, akan berubah seperti ini. Kalau teman-teman punya upload foto, bisa. Fotonya usahakan ukurannya sesuai dengan flyer ini, karena kalau tidak maka dia akan pecah. Untuk di bawah nama kelas kita ada kelas code atau kode kelas, tinggal klik persegi ini untuk menggedekan, melihat dengan jelas, kemudian kita blok dan kita kontrol copy, kita kirim ke WA. Misal seperti ini. Nah, kita kirimkan ke siswa, nanti siswa kita akan masuk dengan kode ini, atau nanti bisa juga kita klik ini, copy invite link. Nah, di sini kita klik copy ini, terus kita kirim ke WA. Nah, siswa kita akan bisa masuk dengan menggunakan link ini saja. Jadi sama saja. Jadi boleh pakai link, boleh pakai. Kita menambahkan anggota. Nah, di sini ada sebagai teacher, ada sebagai student, guru dan siswa. Kita boleh menambahkan guru maksimal 20 guru ya. Bahkan misalnya saya mau menambahkan guru teman saya yaitu Sari, Bu Sari. Kemudian saya undang dia atau invite, klik aja invite. Kita undang. Nah, untuk studentnya, boleh kita masukkan, kita undang satu-satu dengan mengetikkan Gmail-nya siswa kita. Namun, saya tidak menyarankan hal ini karena kalau kita mengajar banyak kelas, kita masukkan satu-satu sangat repot ya. Jadi, lebih baik kita minta mereka masuk ke kelas kita dengan kode kelas atau link kelas yang tadi sudah kita berikan tadi. Saya pengen praktek, saya tambahkan saja. Misalnya, saya tambahkan ini, saya invite. Atau saya tambah lagi, misalnya nah, di sini sudah ada dua siswa yang saya undang. Nanti kalau dia sudah menerima saya, bersedia masuk, mereka akan ini jadi aktif. Nah, ini begitu juga dengan gurunya. Forum di sini fungsinya untuk membuat pengumuman. Jadi pengumumannya misal kita di sini pengumumannya untuk kita ucapkan saja selamat datang di kelas saya. Nah, di sini boleh kita lakukan pengumuman serentak. Misal kita
mengajar di kelas yang banyak, misalnya ada 10.1, 10 sampai 10.4. Kita klik saja 10 sebanyak kelas yang kita inginkan. Namun kalau kita klik banyak kelas, maka nanti tidak postnya ini tidak bisa di-schedulekan, dijadwalkan. Jadi dia akan langsung terbaca oleh semua siswa. Nah, saya tidak melakukan itu. Saya boleh juga siswanya dipilih siapa saja yang bisa baca ini pengumuman ini. Kemudian di sini ini yang saya maksud. Jika tadi saya misal saya ngeklik 2 kelas saja, saya klik ini, misalnya seperti ini, maka di sini schedule-nya tidak aktif. Seperti itu. Jadi hanya bisa langsung post atau save draft. Maka saya kalau ini kita misalnya langsung post seperti ini. Nah, ini akan muncul nanti di kelas 10.2 dengan 10 yang tadi kita pilih dengan kelas pengimbasan. Dia langsung muncul. Berbeda kalau seperti ini, misalnya saya pengumuman lagi, saya ketik besok Jumat ya. Jumat tanggal berapa? Jumat tanggal 17 September 2021 kita ulangan harian 1. Nah, di sini ini bisa kita nah di sini schedule-nya aktif. Jadi kita bisa pilih schedulekan atau kita jadwalkan. Kalau tadi kan kalau karena kita tadi milih banyak kelas, maka di sini hanya schedule-nya tidak aktif. Ini saya schedulekan, saya ingin munculnya ini hari Rabu aja supaya tidak terlalu jauh. Nanti kan kalau terlalu dekat terlalu jauh kata siswanya lupa Bu. Nah, seperti itu. Jadi ini saya jadwalkan tanggal 15 September jam 8 baru muncul, baru anak-anak bisa melihat. Jadi dia tidak langsung muncul di pengumuman forum kita, tapi dia ada di atas sini. Kalau misalnya pengumuman ini mau kita delete, tinggal kita klik sampah seperti ini. Kita lanjut ke tugas kelas. Di tab tugas kelas kita klik. Di sini kita buat dulu, kita create topiknya dulu apa saja. Misalnya di sini ulangan. Kita tambahkan. Terus kemudian video. Kita tambahkan. Kemudian kita tambah topik lagi, misalnya materi. Silahkan teman-teman berkreasi lagi mau menambahkan daftar hadir atau apa. Di sini saya tampilkan 3 topik saja. Kemudian kita mau masukkan materi, misalnya materi di sini kita klik. Saya sengaja memilih penugasan bukan material karena saya seringkali anak-anak kalau saya klik material dia tidak pantau, apalagi HP-nya tidak terkoneksi atau sinkron dengan akun belajarnya, maka itu akan lewat begitu saja, mereka tidak peduli. Namun kalau saya create, jadikan penugasan, jadikan tugas atau assessment, ini akan muncul di setidaknya mereka akan membaca. Saya beri nama di sini misalnya materi 1. Instruksinya atau petunjuknya opsional boleh diisi. Saya beri keterangan. Silahkan. Kemudian kita pilih di sini boleh dari ADD, boleh menambahkan drive file dari Google Drive, boleh upload file, boleh link kalau ada. Di sini saya mau tampilkan cara upload file dari laptop. Jadi saya ambil file saya. Misalnya di sini saya pilih materinya bab 2 tentang PLSB harga mutlak. Untuk upload file dari laptop boleh pakai drag and drop. Jadi kita buka tab, kita kecilkan dulu. Kemudian kita drag saja, kita drag and drop.
Kalau saya tadi pakai upload file, boleh pakai misalnya kita mau nampilkan link. Linknya misalnya saya sudah buka link, misalnya link suatu yang berkaitan dengan materi saya, misalnya ini. Misalnya harga mutlak tadi ini, saya ambil linknya, saya copy ini. Saya copy, saya masukkan ke ini, jadi pilih link, tambahkan link, kita pastekan, kita add-kan. Nah, ini nanti siswa akan langsung, oh ini untuk materi tambahannya. Nah, untuk video nanti ini juga ada nambahkan file, bisa menambahkan file berupa sheet atau doc. Jadi di sini saya mau ngambil materi saya yang berupa doc yang sudah saya simpan di sini. Misalnya saya ngambil ini. Nah, ini tinggal dipilih, siswanya bisa student hanya bisa melihat saja, siswanya bisa mengedit, bisa make copy, jadi buat salinan untuk setiap siswa. Nah, saya sarankan kalau misalnya mau sama-sama bisa ngedit, kita pilih edit ini, atau kita make copy juga boleh. Ini saya make copy, jadi buat salinan untuk setiap siswa. Nah, kemudian kita pilih topiknya tadi adalah materi. Kemudian kita kasih deadline. Deadline-nya misalnya sampai misalnya tanggal 17 Jumat ya. Jumat jam berapa? Misalnya jam 11.59 PM atau jam 12 malam ya. Kemudian nilainya karena materi saya tidak beri nilai, saya pilih ungrade aja. Kemudian ini boleh langsung serentak semua kelas. Misalnya langsung 4 kelas atau 2 kelas. Siswanya juga boleh dipilih siapa aja. Namun kalau saya pilih banyak kelas, maka schedule ini nggak aktif. Seperti tadi di forum buat pengumuman. Nah, ini karena saya satu kelas aja, saya pilih kelas saya aja karena saya ingin schedulekan. Ini akan muncul tanggal 14 jam 8 kita schedulekan. Nah, ini artinya sudah saya buat namun belum muncul di kelasnya anak-anak. Anak-anak belum dapat melihat apa yang saya upload ini. Kemudian misalnya mau nambahkan video, sama tuh boleh juga. Misalnya di sini kita kasih video 1. Simak video berikut. Nah, seperti ini. Kita tambahkan video di sini. Nah, teman-teman bisa menambahkan video dengan melalui judul, misalnya persamaan dan pertidaksamaan Nurhaida. Kita klik search. Nah, ini tinggal dipilih mau yang bagian pertama atau bagian kedua atau dua-duanya boleh. Kita coba satu dulu. Nah, di sini kita klik tambahkan. Nah, ini akan muncul. Boleh juga kita pakai link, pakai URL. Jadi kita punya, misalnya kita sudah punya link, misalnya seperti ini punya saya salin, saya kasih di sini, di URL-nya saya masukkan, maka akan muncul seperti ini. Tinggal kita klik tambahkan, akan seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan dalam topiknya, tadi topiknya adalah video. Kita beri deadline juga, misalnya deadline-nya sama tanggal 17, jamnya sama, nilainya tidak usah, ungrade aja, tidak ada penilaian. Kemudian kita schedulekan juga, schedule-nya tanggal, misalnya boleh schedule-nya besok ya, tanggal 14. Nah, kita schedulekan tanggal 14 jam 8. Cara menilai. Jadi saya punya di kelas 12.2 saya ambil, kita coba cara
Cara menilai bisa dua cara, bisa melalui tugas kelas atau classwork. Kita buka tugas yang mau kita periksa. Ini kita klik view assessment. Nah, kita lihat di sini ada satu yang turn in, ada yang satu mengumpulkan, yang ini masih ditugaskan. Dia masih belum mengumpulkan, dia masih mengerjakan. Titania, kita klik Titania, titik 3 ini, kita buka saja. Nah, jadi bisa buka dari sini. Jadi bisa melalui tugas kelas kita bukanya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita periksa. Ini gambarnya akan muncul. Di sini Titania mengumpulkan tugas 7. Setelah kita periksa, ternyata nilainya betul semua yang dia kerjakan dan rapi. Maka ini saya tulis, saya beri nilai 100. Kemudian saya beri komentar, good job. Oke. Kayak post, ini akan muncul, ini komentar pribadi saya yang akan dibaca oleh siswa, hanya si Titania yang membaca. Oke, kemudian saya klik return, returnnya boleh lewat sini, boleh lewat sini. Kalau yang ini hanya si Titania, tadi karena saya menilai cuma satu orang saja, tidak ada yang lain, cara ngeceknya seperti ini. Nah, di sini tidak ada yang mengumpulkan lagi kan? Semua masih ditugaskan, semua. Berarti saya tidak bisa membuka, saya hanya bisa memberikan nilai pada Titania. Ini. Nah, jadi saya bisa klik langsung return ini. Saya klik saja, saya sudah memberi nilai, saya sudah beri komentar, saya beri nilai, kembalikan. Kembalikan pada Titania. Kita klik kembalikan. Nah, kalau sudah nanti akan muncul nilai, dia akan membaca. Nah, ini tidak, ini artinya tidak ada siswa yang mengumpulkan lagi. Kalau sudah seperti ini berarti tidak ada siswa yang mengumpulkan lagi. Nah, cara yang kedua untuk menilai adalah kalau tadi melalui tugas kelas kita buka tugasnya, kalau ini saya buka dari grade. Di sini kita lihat di tugas video 6 ada, bisa teman-teman lihat di sini ada 1 sama di sini ada 2. Saya buka Nabila, titik 3 saya klik, terus saya view submission, kita buka di sini di apa yang dia kumpulkan, kemudian kita beri nilai, ini Nabila, kita lihat dulu tugasnya sudah sesuai apa belum. Nah, di sini ternyata sudah ya, kita kasih nilai, kita beri nilai 100. Nah, kita kasih komentar, terserah Bapak Ibu mau kasih komentar apa, kemudian kita post. Nah, di sini saya sudah menilai Nabila, ternyata di dalam tugas video 8 ada juga yang mengumpulkan, yaitu kita lihat nih ada yang turun in juga, Melia. Kita buka Melia, kita klik. Nah, di sini akan muncul, kita perbesar dia tulisan tangan. Nah, di sini ternyata ada satu yang belum sesuai. Nah, ini ada satu yang belum sesuai, maka saya beri nilai 90. Oke. Good aja kita kasih. Terus kita post. Nah, mengembalikan nilainya ke siswa itu saya bisa secara serentak. Kalau ini kan hanya satu siswa saja yang dikembalikan nilainya. Yang ini saya pilih serentak 2 orang ini. Centangnya semua, maka di sini saya klik return. Saya kembalikan. Nah, ini akan muncul, maka nilainya akan muncul di grade kita. Kita lihat. Nah, ini tadi Nabila dan mana tadi? Melia ya. Nabila dan Melia. Ini kita akan lihat. Nah, ini sudah ada. Bagaimana cara menghapus kelas yang sudah tidak terpakai agar tidak mengganggu kelas yang lain. Karena bisa saja kita salah masukkan. Karena saya mengajar di kelas 10-3 tahun ini, 2021-2012, 2021 sampai 2022. Di sini saya juga ngajar 10-3. Nah, yang ini yang lama, ini saya ingin hapus, maka klik 3 titik ini. 3 titik ini, pilih arsip. Kalau move ini artinya kita pindahkan saja, pindahkan tapi masih dalam sini. Kalau
edit yang ngedit aja ngasih membaiki ini, kalau ngedit seperti ini, mengganti nama kelas atau apa. Nah, kalau saya ingin mengarsipkan, ini kalau saya ingin menghapus, maka saya arsipkan dulu. Saya klik arsip lagi, kemudian kita cari di garis tiga garis ini di kiri atas, di samping tulisan Google Classroom, kita scroll ke bawah, kita cari arsip kelas. Nah, ini kelas yang tadi saya arsipkan. Nah, di sini tinggal pilih mau move. Kalau move kan berada pindah dari di sini-sini saja, di layar ini, bagian ini saja. Saya mau move ya. Saya mau pindah ke kelas M. Nah, dia akan muncul di sini, namanya move. Kemudian saya pilih delete, berarti saya menghapus. Saya sarankan kepada teman-teman untuk tidak menghapus kelas, untuk jaga-jaga. Siapa tahu di kemudian hari ada yang komplain, kenapa nilai saya seperti ini, nanti tinggal bukakan Classroom saja, apakah dia ngumpul tugas atau tidak. Karena itu bisa terjadi. Jadi lebih baik jangan dihapus, tapi kita arsipkan saja, biarkan saja di sini untuk mungkin 3 atau 4 tahun ke depan baru boleh dihapus. Oke, sedangkan kalau copy itu mengcopy aja, jadi mengcopy kelasnya. Kalau restore ini kembali, kita praktek ya, kita klik 3 titik ini, kita restore. Ini 10.3. Nah, kita restore. Nah, sudah tidak ada di arsip, tapi dia akan muncul, kita klik di kelas. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, mana ya? Nah, ini 10.3 akan muncul di sini. Nah, tadi kan letaknya, ini bisa kita drag, kita sejajarkan dengan tahun sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita kelompokkan di sini ya. Nah, tadi kembali ke tempat semula. Nah, ini. Ini kembali, berarti restore tadi kembali ya. Nah, kita lihat cek classes lagi. Arsip kelasnya kelas 10.3 sudah tidak ada di arsip. Nah, untuk kelas yang ini karena saya sebagai peserta di sini atau sebagai siswa, maka tidak ada pilihan delete. Di sini hanya bisa pilihan move. Move di dalam layar ini saja, di bagian ini saja, di bagian arsip. Tapi untuk yang ini, karena saya yang buat, ini saya bisa move, copy, restore, atau delete. Jadi ini bisa di delete. Ini kalau ini saya delete, pengimbasan GEW warna pink ya. Nah, di sini sudah hilang. Kita lihat di kelas juga tidak akan ada karena sudah saya delete. Nah, sebelumnya kita sudah membuat Google Form, kemudian kita upload di Google Classroom untuk dikerjakan siswa sebagai ulangan. Nah, sekarang bagaimana cara untuk import nilainya? Di sini kita buka salah satu kelas yang sudah melakukan ulangan harian, kemudian kita buka tugas kelas atau classwork. Nah, di sini kita buka bagian ulangan yang tadi sudah dikerjakan siswanya. Pilih view, open link in new tab. Kemudian di sini tampilannya seperti ini. Ini ulangan paket A. Jadi saya melaksanakan ulangan itu dibagi 2 paket dalam satu kelas. Jadi di sini ini karena tadi saya sudah lakukan import, jadi saya ulangi saja, tapi sebelumnya ini kosong ya, tidak ada nilainya. Nah, di sini ada 19 yang turn ini kita klik saja. Nah, akan kita pilih import. Nah, di sini akan muncul 15 dari 30 nilai sudah sukses diimport dan diupdate. Nah, kita kembali ke kelasnya tadi. Kita dari tab classwork, kita pindah ke tab grade penilaian atau penilaian. Nah, di sini kita melihat di ulangan harian 1. Jadi nilai yang tidak sedikit kita impor sudah masuk ke penilaian kita, lembar penilaian kita. Namun ada tulisan draft di sini. Ini artinya sudah masuk ke penilaian kita, tapi siswa belum tahu nilainya berapa. Karena itu kita klik untuk mengirimnya. Di sini ada pilihan return atau view. Kalau return ini kita mengembalikan satu-satu ke siswanya. Nah, kalau saya nyarankan kita pilih view saja.
Kemudian muncul, nah di sini kita klik panah. Kita panah di samping tulisan return. Nah, di sini ada return sendiri untuk yang satu orang ini saja, untuk si Adelia Nur Ramadhani, atau kita kembalikan secara sentak, secara banyak gitu. Saya pilih return secara banyak di sini. Nah, return multiple. Nah, di sini ada 15 siswa yang terselect, akan dikembalikan nilainya. Yang ini sebenarnya dia masuk paket B, tapi dia turn in juga di paket A. Jadi ini saya klik saja semuanya, saya kembalikan. Ini kita klik tab return. Nah, perhatikan di sini. Nah, dari yang tadi ada tulisannya, kemudian tulisan draftnya hilang ya. Ini artinya anak-anak atau siswa kita sudah melihat nilai mereka masing-masing. Nah, kalau sudah, kita kembali ke sini. Nah, cat A ya. Nah, ini 100 sudah hilang ya. Ini artinya siswa kita sudah melihat. Lakukan yang sama untuk paket B. Nah, kalau yang tidak pakai paket kan langsung berarti semuanya. Karena saya tadi ada paket B, jadi saya lakukan yang sama untuk paket B. Nah, ini sudah semua yang paket A sudah di return, sudah masuk. Yang ini kan ini mengerjakan paketnya di sebelah sini. Jadi kita sudah mengimpor nilai, kemudian membagikan ke siswa nilainya agar bisa dilihat siswa. Nah, kali ini kita akan cara membagikan rekap nilai. Jadi nilai tugas-tugas semua siswa dalam satu kelas kita bagikan dalam bentuk link Google Sheet. Nah, kita pilih salah satu kelas, kemudian kita buka tab classwork-nya. Pilih salah satu tugas yang mana mau kita, ini akan kita view, kemudian open link. Nah, kemudian di sini akan tampil seperti ini. Ini, di sini ada 6 masih ditugaskan, masih 6 belum mengerjakan, 24 sudah dinilai. Jadi dalam satu kelas ini sudah dinilai, yang turn in-nya kosong. Kita klik gear ini, pengaturan atau setting ini. Ada muncul 3 pilihan, ada copy all grade, jadi semua tugas yang sudah dinilai akan kita copy dalam bentuk Google Sheet, jadi dalam bentuk Excel-nya Google ya. Kalau download all grade, ini CSP ini berarti nanti dalam kita download semua penilaian juga, tapi CSP ini hampir sama dengan Excel, cuma tidak bisa di-save, tidak bisa diubah, tapi jadi kita kalau untuk mengubah kita pilih save as dulu. Kalau download this grade as CSP berarti hanya tugas ini saja, T6 saja yang kita download dalam bentuk CSP. Jadi tidak bisa diubah juga. Kita untuk mengubahnya perlu klik save as dulu, beri nama lagi ya. Saya menyarankan teman-teman memilih copy all grade. Nah, saya klik ini. Masih loading ya teman-teman, maaf ini saya pindah HP satunya udah mati, jadi tapernya mati. Nah, ini tampilan nilai semua nilai tugas yang sudah saya dikerjakan siswa. Kita klik saja kolom-kolom yang tidak penting, kita hidden saja, kita hide. Klik kanan, hide, di hidden. Nah, untuk tadi karena saya ulangannya paket, jadi saya jadikan satu kolom saja. Maka yang kolom B, kita lihat kolom B di sini. Kolom B kita pindahkan ke A saja, nanti tinggal di-cut, baru di-copy. Nah, ini saya pindahkan dulu ke sini. Nah, kemudian kolom yang ini sudah saya tugaskan tapi belum deadline, jadi anak-anak siswa kita belum mengerjakan. Jadi ini saya hide saja, hidden saja lagi. Klik kanan lagi, di hide kolom, disembunyikan kolomnya. Nah, saya klik dari kolom K sampai T. Saya kecilkan.
Nah, ini saya kecilkan supaya rapi ya, jadi nggak terlalu gede-gede banget, nggak terlalu kecil-kecil banget juga. Nah, ini. Nah, kemudian kita klik saat di row 5, di baris 5 kita klik, terus kita ke bawah, kemudian tekan shift dan jangan dilepas, kemudian, nah ini namanya memblok, kita klik filter. Nah, akan muncul panah-panah seperti ini. Ini kalau kita klik ini, misalnya kita mau nyusun kolom ini berdasarkan A atau berdasarkan Z duluan, nanti akan berpindah secara otomatis. Atau ini kita mau klik yang ini berdasarkan dari yang tertinggi atau yang terendah, tinggal dipilih. Letakkan kursornya di sel K6, jadi ini nanti akan berpengaruh dengan rumus di K6. K6 terus kita blok. Tekan shift sama-sama, nah ini akan memblok. Nah, tadi di K6 kita sudah tetap blok, jadi kita pilih conditional formatting. Nah, di sini kita pilih custom formula. Nah, karena matematika KM untuk kelas 12 adalah ada 80, maka saya terus di sini K6 tadi awal sel yang kita blok ya. Saya ganti warna kuning. Jadi yang nilainya di belum KKM akan menjadi warna kuning. Kemudian saya nambahkan karena ingin saya berbagi ke teman-temannya agar teman-temannya tidak melihat teman yang lain, nilai teman yang lain. Jadi saya tambahkan rumus lain sama dengan K6 juga lebih dari sama dengan 80. 80. Saya ganti agar tak terlihat, saya ganti dengan putih. Tulisannya juga saya ganti putih. Nah, saya klik done. Nah, di sini akan tampak bahwa semua siswa yang belum KKM akan jadi kuning. Nah, ini yang sudah KKM tidak kelihatan nilainya. Jadi teman yang lain tidak tahu nilai teman yang sudah KKM itu berapa aja. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus, membatalkan conditional formatting ini, kita tinggal klik sampah ini, sampah. Nah, kalau sudah, kita sekarang bagikan ke siswa kita agar siswa kita tahu nih mereka belum mengerjakan apa saja. Nah, ini. Nah, kita ganti ini. Kita ganti, jangan kita batasi, tapi kalau rated ini berarti hanya orang-orang tertentu, kita kasih Gmailnya, kita pilih Gmailnya, terus hanya itu aja yang bisa melihat. Kalau kementerian hanya akun kementerian yang boleh lihat, yang ini saya pilih anyone, jadi siapapun bisa lihat. Siapapun yang punya link bisa lihat. Mau ganti lihat saja atau komentator atau editor, saya lebih menyarankan ke view agar tidak diedit sama orang lain. Kemudian kita copy link, kita kirim ke WA siswa kita. 12.4 tadi ya. Nah, bagaimana tampilan dari kelas 12.4? Saya sengaja buka di browser lain. Saya buka di browser lain, kita copy pastekan link tadi. Nah, inilah tampilan kelas 12.4 dengan memakai link tadi.